Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi tabi'ihi ila yaumid dawam. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu para rawuh semuanya, mari kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilatul khusyuk, keutamaannya khusyuk ya. Sebagian dari cara menuju khusyuk ya itu. Jadi seperti dulu pernah saya sampaikan, orang itu sampai ada yang namanya training sholat khusyuk. Biar sholat itu bisa khusyuk itu seperti apa ya. Terkait bab fadilatul khusyuk ini kemarin ada beberapa nasihat, pesan dan hadis-hadis terkait sholat yang itu menjadi sebagian jalan ya biar sholat itu bisa khusyuk. Jadi itu nanti perlu dicermati lagi. Saya pun juga mengingat-ingat itu juga ya, karena godaan sholat itu sangat besar ya. Untuk bisa khusyuk itu sangat sulit, karena itu memang beberapa nasihat kemarin, beberapa hadis yang ada itu perlu senantiasa kita renungkan lagi, kita refresh lagi biar sholat kita itu semakin khusyuk ya. Kita akan masuk pada fadilatu bina'il masjid, keutamaan membangun masjid. Ini nanti karena memang ini ada kaitannya ya, jadi ada kaitannya dengan orang sholat. Dan seperti kita ketahui, masjid-masjid sekarang ini alhamdulillah orang Islam itu berlomba untuk menjadikan masjid itu biar lebih nyaman, sehingga sholat itu bisa tenang, tumakninah. Kalau sholat itu misalnya saja masjid itu panas sekali, nggak ada kipasnya, ventilasinya nggak ada gitu ya, itu kita itu dosumo, itu sholat juga tidak betah. Maka sholat itu kemudian ya, bagi yang ada biayanya kan masjid itu kemudian terutama yang di tempat-tempat yang tidak memungkinkan sirkulasi angin gitu ya, itu memakai AC dan sebagainya. Itu ya untuk kenyamanan, karena sholat itu perlu nyaman. Dan kita semuanya juga kalau di rumah kita itu ada tempat untuk sholat, memang harus dibuat yang nyaman agar sholat itu bisa berlangsung dengan baik. Setidaknya yang memungkinkan agak sepi sedikit gitu ya, sepi sedikit sehingga memang di situ itu tidak mudah terganggu, tidak mudah terganggu. Jadi maka dikisahkan ya, Imam Ghazali ini ketika berdiam diri ya, nah ibaratnya orang itu seperti apa itu, seperti orang iktikaf gitu ya. Ketika sambil menyusun buku ini, konon kabarnya di menara Masjid Umawi di Damaskus. Jadi tidak di masjid, di menara kan mungkin sepi ya, jarang orang yang kemudian nilik-nilik di situ gitu ya. Karena kita sendiri itu kalau membaca, pokoknya di depan rumah itu setiap orang yang lewat itu kita juga harus bertegur sapa. Seknopo paham. Nanti mandek rasito-sito gitu ya. Nah, ini padahal mau merenungkan sesuatu dan menuliskan. Merenungkan sesuatu dan menuliskan. Jadi orang-orang Barat itu meniru orang Islam juga. Orang-orang Barat itu orang yang mau menulis sesuatu ada biaya, ada beasiswa namanya sabbatical leave. Sabbatical leave itu umpamanya orang dapat beasiswa hanya di sana itu khusus baca nulis, dikasih duit.
Nah di Indonesia masih berat karena mikir yang pokok saja itu belum. Tapi di Barat begitu. Kenapa banyak karya-karya hebat yang ditulis di Barat? Karena begitu. Ada sahabatnya. Zaman Islam dulu kan juga begitu. Masjid-masjid, perpustakaan-perpustakaan itu yang namanya Baitul Hikmah ya. Perpustakaan zaman kehebatan Baghdad dulu. Itu perpustakaan-perpustakaan itu disiapkan apa yang namanya guest house atau penginapan. Jadi orang yang mau belajar itu mau nginep itu gratis. Disiapkan kertas, disiapkan tinta, pada nyalin buku. Coba panjenengan bayangke, yang namanya kitab-kitab dulu itu setebal begini-begini ditulis tangan semua. Nah itu disiapkan di perpustakaan-perpustakaan. Orang yang jauh silahkan nginep dan nanti dikasih duit kalau dia mau nyalin buku. Nggak ada fotokopi. Namanya manuskrip. Manuskrip itu bahasa Inggris manuskrip. Orang, manuskrip itu tulisan. Jadi ditulis tangan. Yang namanya kitab kedokterannya Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tibb ya, sekitar 17 jilid. Itu ditulis tangan. Zaman itu belum ada mesin cetak dan itu dilakukan di masyarakat Muslim di Baghdad. Maka ya pantas kalau orang Islam itu maju. Karena memang sudah seperti itu gitu ya. Sudah seperti itu. Nah, ini kembali ke tadi ya, bahwa ini karena saya tadi nyeritakan untuk ilmu saja orang perlu konsentrasi seperti itu, apalagi untuk sholat. Jadi maka kalau sholat itu kemudian ada orang itu menjadi kerasan di musola, di masjid dan sebagainya, itu tentu karena masjid dan musola juga kita upayakan setidaknya bersih, tidak orang di sana itu perungsang ya. Jadi perungsang mungkin baunya kok menggur anggar sujud ki menggur amburangan gitu ya. Lho sikil-sikil gue. Nah sekarang kan ada pewangi ya, ada disemprot dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi orang sujud itu ya betah serada suwe. Menjajal sujud zaman riyen ya. Padha mamburangan ya ora artu makninane sujud ya bekah beku dan. Nek iso nahan napas sambil sujud niku. Le artu makninah kepiye? Ini nggak bisa, maka harus dibuat. Ini alhamdulillah masjid. Nah, ini fadilahnya ada orang memakmurkan masjid seperti itu supados tiang ibadah itu kerasan. Ibadah itu kerasan ya. Nah niki fadilatu binaul masjid, keutamaan membangun masjid. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi walau kamafhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Rasulullah ngendika, man bana masjidan, sapa wonge kang bangun masjid, bana masjidan lillah krana Gusti Allah, walau kamafhasi qatatin, walaupun kamafhasi qatatin. Mafhas itu sebenarnya garuan atau takuran ya, bahasanya takuran garuan. Qatatin merpati, burung sejenis merpati. Jadi maksudnya itu gerawut-gerawut tanah, membuat lubang untuk naruh telur ya, untuk bertelur. Burung sejenis merpati. Qatatin itu sejenis merpati ya, mungkin kalau di gurun itu adanya tempat di bawah, mungkin pohon nggak banyak, sehingga banyak burung itu yang dukir-dukir tanah itu untuk nyimpan telur. Barang siapa bangun masjid walaupun hanya sak gutek kecil gitu ya, sak gutek kecil, tempat yang kecil, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangun untuknya qasran. Qasran itu istana. Maka ada kata-kata kaisar ya, Kisra. Qasran itu istana atau kekaisaran ya, fil jannah, di surga. Jadi artinya itu Nabi itu menyampaikan walaupun hanya membangun masjid yang sekecil itu ibarat ya. Nggih jelas mboten enten nek jenenge masjid kok mung sak gudekan tempat bertelurnya burung itu mboten enten, sak petarangan ibaratnya ngoten. Mboten enten niku hanya ibarat saja. Nek jenengan ditangklete, ampun dereng Pak, aku urung klebon. Upawe urung klebon ngoten niku nggih. Mboten enten wong dar kok mung upa tok mboten, mesti tumpukan upa kathah jumlahe ewan nggih nganti dadi sak piring. Ning niku ibarat. Mbok nek nyuguh wong senajan mung upa. Banyu sak tetes nggih mboten mungkin banyu sak tetes, itu hiperbola saja, kata-kata untuk menyangatkan.
bilih jenengan niku umpaminipun ming separo tegel separo keramik lek urun ning jenengan pun bangun masjid. Nek ditakoni wis tau bangun masjid piro gendeng loro mamane gendeng regane pinten niku kalih nek semen sak lumayan iki gendeng napa keramik niku ning lak wis tau ngoten nggih wis tau mila saking menika niki saking fadilah ngoten niku mila nggih alhamdulillah nggih teng pundi-pundi saya kathah niku masjid ingkang saya menika kita bersyukur ya jadi artinya bahwa ibadah itu seperti itu. Dan semakin maju terus masjid itu malah kata sing nggadahi emperan sing nek donggo buka puasa teng riku dadi mboten ngregeti napa karena nggih enten sik ngoten niku Al Azhar Mesir niku awalnya nggih ming masjid niku sing jadi perguruan tinggi hebat niku mahasiswane saking tiang-tiang sak donya niku Al Azhar niku riyen masjid njur akeh wong ngaji to teng emperan-emperan njur gaweke niku awakne nang pojokan-pojokan ngoten niku sing tebih lak njur tilem riku njur gawe emperan-emperan suwe-suwe dadi asrama suwe dadi namanya Al Jamiah jadi mengumpulkan banyak nah jadi jadilah itu perguruan tinggi Al Azhar le ngadeg sakderenge taun 1000 nah dugi sakniki kathah sakderenge taun 1000 lho sebelum tahun 1000 niku wis berdiri padahal perguruan tinggi di Indonesia niku nggih lebari merdeka rata-rata nggih enten sak dereng merdeka sekedhik sanget ning rata-rata setelah merdeka dadi nek sebelum tahun 1000 mriki dereng eneng Mojopahit dereng eneng kerajaan Demak riko Al Azhar wis berdiri dadi pun maju nggih Pak riko maju mon banget riki saya ketemu wit gedhe do disembah ketemu watu gede langsung do disembah ngoten niku kali kok rasat-rasat disembah. Nah, riki saya ngoten niku request berdiri Al Azhar niku. Kula nggih dereng tau tekan riko niku. Ning maca sejarah kathah rencang-rencang niku nggih. Al Azhar ngoten niku. Jaman riyen wong Islam niku pun maju kehidupane. Dadi masjid yo do sinau do nggih dadi ngoten niku nggih. Dadi masjid jami namanya njero. Perguruan tingginya namanya Al Jamiah. Al Jamiah. Jadi Al Jamiah menjadi nama untuk perguruan tinggi. Wangsul dumateng kala wau. Jadi barang siapa membangun masjid walaupun sak petarangan burung gitu, jenis burung merpati, maka Allah akan membangunkan dia istana di surga. Itu fadilahnya. Mila kita panjenengan menika monggo samiya berkorban untuk masjid teng pundi-pundi kemawon. Sejelas masjid menika dipun kulyakaken nggih. Niku nggih remen rasane niku kula nggih sering ngisi pengaosan niku ternyata perkembangan masjid dari waktu ke waktu niku perkembangannya niku kathah ya kula sok ngisi nang Karangwangi anggar Ramadan berikutnya seneng perkembangan ini remen alhamdulillah saya jadi setiap Ramadan iki ngisi wis eneng perkembangan iki Ramadan iki nah niku artinya semakin baik teng pundi-pundi niku pun kathah perkembangan masjid menika niki kita bersyukur kesadaran umat Islam jadi tiyang sami nggadahi keikhlasan dan kelonggaran kagem ngapik-apik papan ibadah menika man bana masjidan lillah walau kama khasi qototen banallahu qasran fil jannah ini janjine Gusti Allah nggih mila saking menika saestu nggih kita bersyukur. Hadis selanjutnya. Wa qala niki wa qala Allah taala niki hadis qudsi ya. Hadis firman Allah tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Inna buyuti fi ardi al-masajid. Saat temene sebenarnya sesungguhnya rumah-rumah saya di bumi, di dunia ini ya masjid itu. Maka masjid itu kita sebut Baitullah. Wa inna zuwari fiha umaruha. Wa inna zuwari fiha umaruha. Dan yang memakmurkan masjid saya ya orang-orang yang zuwar, yang selalu mengunjungi. Zaro yazuru zairun zuwarun. Zaro yazuru itu berkunjung, berziarah. Zuwari
yang pengunjung di masjid saya itu siapa? Ya mereka itu adalah orang-orang yang memakmurkan. Jadi dalam Al-Quran kan ada ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billah dan seterusnya. Innama ya'muru hanya saja yang berhak memakmurkan. Nah, maka masjid itu pengurusnya namanya takmir. Takmir itu dari kata-kata amaro itu memakmurkan. Jadi takmir masjid itu adalah bagian pemakmuran masjid. Jadi ini arti terjemahnya gimana napa pengurus pemakmuran masjid. Jadi takmir. Jadi Umar karena innama ya'muru masajid Allah dalam Al-Qur'an ada. Allah ngendika inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumah-rumah saya di surga itu ya masjid-masjid itu. Wa inna zuwari fiha umaruha, dan orang-orang yang berkunjung di dalam masjid itu umaruha, mereka lah orang-orang yang memakmurkan. Jadi memakmurkan masjid antara lain mengunjunginya gitu ya. Niki zuwariha, jadi niki ziarah sing jelas perintahe. Ziarah sing jelas perintah iki ziarah masjid niki. Hadisnya kuat banget, ayat Al-Qur'an ngeten. Mila masjid itu banyak dikunjungi. Ampun ngantos berkunjung tekan pundi-pundi ning masjidnya sepi. Nek ziarah rombongan ramene ra jamak, nek kang masjidnya sepi umpamane, ya ampun ngantos gitu. Karena yang lebih penting itu adalah zuwaruha. Ziarah ke masjid itu ya. Wa zuwaruha wa umaruha, dan itu jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ya yang banyak mengunjungi masjid. Maka salah satu dari 7 golongan manusia, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan pada saat nanti ya, setelah dibangkitkan itu ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan yaumadzal la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan, tidak ada eyok, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalbu mu'allaqun bil masajid. Jadi orang-orang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Kalau bahasa Jawa bagus sekali nerjemahkan. Inggih menika tiang-tiang ingkang manahipun kemantil-mantil kalian masjid. Mu'allaq itu tergantung. Hatinya itu tergantung pada masjid, itu artinya ya memang hatinya itu selalu ingat dengan masjid gitu ya. Rajulun itu salah satu yang akan dapat perlindungan pada hari di mana enggak ada perlindungan kecuali dari Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi orang yang hatinya terkait dengan masjid gitu ya. Jadi ia memakmurkan masjid dan sebagainya gitu ya. Jadi itu perintah-perintahnya, sehingga pusat kebudayaan Islam zaman kejayaan Islam riyen, pusat kebudayaan itu kalau nggak istana masjid. Masjid di zaman kejayaan Islam itu megah-megah sekali. Hiasannya luar biasa, ornamen-ornamen itu dengan ukir-ukiran kaligrafi yang luar biasa. Jadi itu masjid zaman dulu, karena memang perintahnya itu begitu. Fatuba li abdin tatohara fi baitihi. Fatuba, tuba itu berbahagialah, beruntunglah. Kalau bahasa Jawa bejo kemayangan. Fatuba, maka beruntunglah siapa? Li abdin, bagi seorang hamba, tatohara fi baitihi, yang dia bersih-bersih bersuci di rumahnya. Jadi resik di rumahnya, ya wudu, ya wisuk gitu ya, atau mandi. Sumazaroni, kemudian bertamu atau berkunjung ke saya. Sowan Gusti Allah niku teng pundi? Nggih teng Baitullah. Baitullah yang paling inti ya Baitullah di Mekah, tetapi Baitullah yang lain di masjid-masjid itu, karena Allah mengatakan inna buyuti fi ardi al-masajid. Jadi barang siapa bersih-bersih ya, bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungi rumah saya, itu Allah yang menyampaikan ya.
Tsumma zarani, jadi kemudian mengunjungi fi baiti di rumah saya. Jadi kita ke masjid itu seperti bertamu kepada Allah di rumahnya Allah. Ya nek dipikir ngeten iki nggih ternyuh nggih. Jadi kita itu ke masjid itu sebenarnya kita bertamu sama Gusti Allah. Jadi yang namanya Dzuyufur Rahman, tamunya Allah bukan hanya tamu di Madinah dan Mekah. Nah di sana kan disebut para Dzuyufur Rahman, ya, tamunya Gusti Allah. Itu memang karena dari berbagai penjuru jauh-jauh terbang ke sana itu hanya untuk bertamu kepada Allah. Ya kalau Indonesia masih 9 jam, tapi kalau dari Kanada itu bisa 14 jam penerbangan lebih. Itu hanya untuk bertamu kepada Allah. Zaman pesawat belum ditemukan, berapa lama itu? Wong Kanada wis cerak kutub gitu ya. Nah, itu mau haji itu berapa lama naik kapal? Tapi sekarang dengan pesawat itu bisa ya. Jadi penerbangan Emirat kalau nggak salah gitu ya, itu terjauh ke Timur Tengah Kanada itu, jadi perjalanan sejauh itu, jadi 14 atau 17 jam gitu ya, hanya untuk pada pergi haji. Jadi inggih meh dikelorone karo wong Indonesia nek do tindak mriku niku lek arep sowan teng daleme Gusti Allah. Wong desa-desa nganti adol lemah barang, adol sawah barang. Nek sing di pesangon ya pesangone ditunggu nganti pensiun ngoten nggih. Mangke njur do sowan ro Gusti Allah. Dadi niku rasane nggih ternyuh nggih. Wong do ngumpulke modal seumur hidup untuk bertamu kepada Allah. Maka di sana dinamakan Dzuyufur Rahman. Dan pemerintah Saudi menyatakan diri sebagai Khodimul Haramain. Khodimul Haramain itu pelayan dua tempat suci. Khodim itu pelayan. Rewange Masjidil Haram kalih Masjid Nabawi niku nggih pemerintah riko. Sing dadi rewang sing nyukupi segalanya. Le nyebut ngoten niku Khodimul Haramain. Bukan pemilik dua tempat suci, karena miliknya Allah. Mereka itu hanya pelayan sing ngupakara, sing ngupakara. Nah niku nggih. Jadi itu saking hormat ya. Jadi kalau kita mau berkunjung ke rumahnya Allah ya ke masjid. Wis suwe ra mertamu Gusti Allah ngoten nggih. Ora tau nang masjid ya, ora tau mertamu Gusti Allah. Nek arep mertamu monggo nggih. Monggo. Tatahara fi baitihi, bersuci di rumahnya, dibersih-bersihkan wong ajeng mertamu nggih. Mertamu. Jadi jangan saka ngalas kringete kotos-kotos ya. Langsung mangkat mboten mertamu Gusti Allah. Di napa dipanggil Pak Duko, Pak Lurah mondo persiapan ya. Sepatu sing wis kaya krecek ya disemir nang bupati barang. Saka krecek iki maksudnya rupane wis ora karuan. Semir diundang bupati. Ya diundang Gusti Allah ya. Paling mboten nggih tatahara, bersuci ya. Bersuci fi baitihi, bersuci di rumahnya. Tsumazarane, kemudian sowan ya mertamu wonten daleme ingsun ya, mertamu nang omahe ingsun ya. Fi baiti di daleme Gusti Allah. Fa haqqun alal mazuri ayyukrima zairahu, fa haqqun, maka menjadi hak alal mazuri, atas orang yang dikunjungi Gusti Allah menika, maka menjadi haknya Allah, menjadi hak yang harus dibebankan kepada orang yang ditamui ya. Hakun Allah ini menjadi haknya pengunjung yang harus dipenuhi oleh Allah, oleh yang dikunjungi. Ayyub rimazairahu, untuk memuliakan orang yang bertamu. Maka sudah menjadi hak tamu yang ini kewajiban yang dikunjungi. Jadi Allah sendiri yang ngendika, wis dadi hake tamu. Ya kuwi kewajiban sing ditamoni kanggo ngurmati sing do mertamu. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Itu hak kalian yang bertamu ke rumah saya, agar saya menghormati kalian ya. Gusti Allah saja seperti itu. Maka bagi yang mengunjungi masjid itu hak setiap pengunjung yang menjadi kewajiban yang dikunjungi, karena Allah ini menunjukkan beban, menunjukkan kewajibannya Allah untuk menghormati. Jadi Allah sendiri mewajibkan
dirinya untuk menghormati orang-orang yang berkunjung. Iki wis mertamu ado-ado ming do mlaku mamene kan anak sing sepuh do nggo tekan barang teklak-teklik niku butuh wektu suwe ya tak mulyake nang dalemku kene iki nang daleme ingsun niku Gusti Allah sing ngendika. Ya nek mulyake Gusti Allah wallahu alam caranya banyak. Jadi niku sing teng riku tentune ibadah, nek teng riku ming tilem nggih benten nggih. Iki bocah iki tamu kok nang kene ming njur plekaran. Nganggo ngiler barang. Mak ngregeti daleme Gusti Allah. Jadi nggih nek teng riku niku kaya iktikaf nggih kesel nggih turu salat njur kesel nggih turu teng riku. Nek jaman riyen do teng tilem masjid iya nggih niku secara napa nggih? Secara kebiasaan menunjukkan bahwa anak dulu itu ya memang banyak sobo ke masjid. Ning jambasan omahe saya apik, kamare saya kepenak, nang TV ning omah kok njur rada mertamu nang masjid meneh. Pembiyan ming nunut turu apa piye jenengan? Nggih ampun gitu, ampun. Jadi artinya masjid itu begitu. Jadi ini biar menambah kecintaan kita kepada masjid. Jadi di luar itu rumah Allah dan Allah sendiri berjanji saya wajib memuliakan tamu-tamu yang mengunjungi rumah saya. Mila nggih kathah nggih tiyang sing tindak haji, tindak umroh kalih Gusti Allah niku nyur diparingi gampil le golek penggantinya. Le golek penggantinya ya karena Gusti Allah nggih ning senajan kok Gusti Allah mboten gantos ibaratipun kita mboten sah nagih kalih Gusti Allah wong niku wong niate awake dhewe iki wong jenengan mawon duwe sanak, duwe sedulur ngoten teng liya kutha niku ajeng berkunjung niku nglumpuk-lumpukke yatra mingtekno ajeng weruh ajeng berkunjung nggih. Nah niku jenengan senajan ra disangoni kalih sing ditamoni lak jenengan nggih pun remen. Kok ra bali modalku ya. Pembuatan ngoten niku niat mertamu wis kamulyan menjalin silaturahmi. Malah terkadang nek tiyang sing sepuh niku malah wis teko wis ninggali ngoten nggih. Ninggali. Mila nggih wangsul dumateng kala wau rencang kula niku enten sing saking kepengine ngoten nggih. Saking kepengine ngamal niku nganti saking ngriki niku tuku Quran. Padahal biasanya wong teng Mekah njur teng mriku disukani Quran do go mulih to. Niki tuku Quran teng mriki tekno ajeng ditinggal teng Masjidil Haram ya enten ngoten. Saya beli Quran Pak di sini tuh sengaja mau saya tinggal di Masjidil Haram ben diwaca wong-wong sing datang mriku. Niku karena kepengin ninggali daleme Gusti Allah wau. Kula wah ya cerdas juga niki kula. Cerdas juga idenya ya enten mboten mengkur Quran teng masjid-masjid desa ning teng griyane Gusti Allah sing paling inti teng mriku. Teng Baitullah niku nilari Quran teng mriku ngoten niku. Jadi malah kewantu kan umumnya saya ketika nggak Quran pulau barang atau nih hadiah atau kaji nih nah niki malah betul Quran saya ketika ditilar teng riko nggih enten yo idene tiyang niku warni-warni ngoten niku. Nah ning intine kados kala wau masjid niku jane senajan ketoke ming biasa ning niku Allah ngendika ya kuwi dalemku kono kuwi. Nek arep do sowan aku resik saka omah ya engko aku wajib mulyake. Tak mulyake nggih dadi teng masjid menika. Dadi ya menika nggih itu nggih dorongan kita panjenengan sedaya nggih. Fa haqqun 'alal mazuri ayukrima zairahu merupakan hak bagi para tamu di mana tuan rumah wajib memuliakan tamu-tamunya. Selanjutnya hadis malih menika wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitumur rajula kalau kamu melihat seorang laki-laki menika walaupun disebut ba'dun sebagian tapi lil umum walaupun disebut laki-laki tapi maksudnya juga perempuan juga. Karena pakai kata-kata rajulun ya. Idza ra'aitumur rajula kalau kamu melihat seorang laki-laki ya maksudnya seorang wanita juga.
kados Sayyidatuna Maryam atau Siti Maryam ya, itu seorang wanita juga oleh Allah diberikan keajaiban ya. Beliau diberikan seorang bayi tanpa seorang suami dan melahirkan seorang nabi. Itu karena apa? Bukan laki-laki, bukan wanita. Kalau dekat kepada Allah, Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban pada dirinya. Mboten namung tiyang kampung, tiyang setri nggih. Amargi Siti Maryam niku menjaga diri dari berbagai dosa, ngantos daran kemawon dikirim kalih Gusti Allah. Kula pun nate ngatur kene. Niku makanan niku dikirim niku berupa makanan mboten liwat tiyang. Nek makanan liwat tiyang niku nggih umum. Niki nek Jumat enjing niki terkadang lari-lari niki dikirimi nggih. Niki lari-lari niku dikirimi Jumat berkah. Ning niku liwat tiyang. Nggih niku alhamdulillah do seneng-seneng ngoten niku. Ning niku liwat tiyang. Ning nek Maryam niki Sayyidatuna Maryam niki mboten liwat tiyang. Dadi bleger panganan niku langsung tekan mriku. Mula niku sinten niku ingkang tanggung jawab gula wentah menika, gula wentah Sayyidatuna Maryam menika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niku kaget. Jadi Nabi Zakaria niku dede ibuke ana bapake Sayyidatuna Maryam niku tiyang sing akhire kepilih nggih nyerateni Siti Maryam niku, karena Siti Maryam niku kalih tiyang sepuh ming dekek masjid ra kon nyambut gawe. Niku wis nadar tiyang sepuh nggih Ali Imran niku tiyang sepuh nganti sepuh sangat mboten gadah putra, ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Duh Gusti Allah, kula gadah nazar nek nganti mangke kula niku kaparingan putra, senajan wis sepuhe ya ngene kaparingan putra mangke ming arep masjid niku larene. Mboten kula ken nyambut gawe. Wis tanganmu aja nganti reget apa meneh kapalen. Wis kula nang masjid wae ngibadah ndonga. Pripun mangke daran ora masalah. Gampang, panganan tak pikirke tiyang sepuh ngoten karena tiyang sepuh niku kepengin duwe lare sing pancen ming gaweane ngibadah. Nah, niku nggih niku wis judune lho nggih, tiyang sepuh nggih ngoten larene ngoten. Terkadang tiyang sepuh karepe ngoten larene niku kathah lho niku mboten betah nek kon ngibadah. Kon nang masjid menang elok ngoten nggih. Dadi niku wong tuane karo tak tukok gawe sekarmu. Niki muharon dilane Siti Maryam nggih. Nalika niku lair putri, ibuke bapake niku nggih rada kecewa. Lah niki ajeng kula dekek masjid terus kok jebule putri. Putri walaysa dzakaru kal unsa. Ya kalau laki-laki itu beda sama putri, karena kalau laki-laki nggak ada haid, nggak ada menstruasi sehingga di masjid itu terus. Nah ini putri. Nek gandeng wis nadar walaupun putri tetap ditaruh di masjid. Nah sing gaweane ngirim darah niku Nabi Zakaria. Falamma dakhala Zakaria al-mihrab. Setiap ya ulama lho ini saben-saben mboten ping pisan. Saben-saben Nabi Zakaria niku mlebet mihrab nggih tempat nggih ngibadah. Wajada inda rizqan. Niku Nabi Zakaria kok ngerti eneng rizqan panganan. Padahal sekajeng ngirim niku Nabi Zakaria niku wis bola-bali. Angger mlebu gek arep ngirim panganan kok wis eneng panganan. Lajeng Nabi Zakaria ana lagi hadza. Niki gampang diapal karena kaya bahasa Indonesia lagi. Ana lagi hadza. Dari mana? Pangananmu ini dari mana? Piye ceritane? Pangananmu ki le teko ki piye ceritane? Wong angger-angger aku gek arep ngirim kowe kok wis eneng panganan. Dijawab min indillah saking Gusti Allah. Jadi cara gampangane ora liwat bakul, ora liwat wong ngeteri, ora liwat niku saking Gusti Allah langsung. Niku wis keajaiban. Keajaiban itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang memang pantas mendapat keajaiban. Makanan langsung turun makanan. Awake dhewe panganan entuk. Alhamdulillah ya tangi turun ngene kok ya wis eneng tertera eneng berkat. Berkat niku wis liwat wong opah, liwat Pak Tani ngilingken teleserke ngoten nggih. Mangke liwat sing masak ya wis liwat gek tekan.
Nah nek niki sing tenggene Siti Maryam niku tanpa liwat ngoten niku. Nggih ngapunten nggih jenisnya napa kadang burger apa ingkong. Wallahu a'lam. Ning yang jelas makanan pada masa itu mboten mung sepisan. Awake dhewe lak dereng nate entuk panganan sing tanpa liwat tiyang. Panganan tanpa liwat tiyang. Amargi kelasnya dereng enten sing mendapat keajaiban seperti itu. Dereng nate. Nggih ning wis bersyukur diteri tanpa nyono niku wis bersyukur. Rangira kok iki entuk terterang. Niku kan ngoten niku. Niku alhamdulillah. Niki kelasnya para wali, para nabi, para wali itu ya orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi daran langsung medak tanpa. Jadi niku saking pundi wallahu a'lam. Nah, ini jari Allah menindilan niku jenengan tenggen Quran niku ulama dakhala Zakaria al-mihrab ulama niku saben-saben enggak hanya sekali angger aku arep ngirim kowe kok wis eneng panganan saka ngendi ngoten niku nggih. Nah, mila saking menika nggih niki peparinge Gusti Allah. Ini dalam Quran itu banyak mukjizat keajaiban yang itu memang diberikan oleh Allah dan itu terjadi ya. Terjadi. Maksud dumateng kala wau. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah, kalau kamu itu melihat laki-laki yang terbiasa membiasakan diri dengan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah dia itu dengan iman. Persaksikan dengan iman itu ya kowe kudu ngakoni nek dheweke iki wong iman tenanan. Amargi menapa terbiasa ya'tadu bil masjid. Ada ya'udu itu ada ya'udu kan kembali. Al-audah itu bola-bali ngoten teng masjid. Jadi ya'tadu itu artinya selalu bola-bali teng masjid ya artinya orang yang terbiasa dengan masjid. Itu kamu sekseni dengan iman. Nah, jadi itu seperti itu. Ya'tadu bil iman. Jadi kita bisa bersaksi bahwa oh dia memang orang iman betul-betul ya. Kita naik sholat ya jejer, sholat ya bareng gitu ya. Kita bersaksi kepada Allah bahwa dia juga orang yang beriman. Nek tau nang masjid bareng, ora tau ngerti salate mboten nggih awake mboten iso nyekseni iman apa mboten. Mila niki nggih bagi sesama ahlul masjid bisa nyekseni nggih. Jadi niku orang Islam itu luar biasa dengan adanya masjid seperti ini. Kalau ini pun kita sampaikan bahwa orang itu bersahabat, bersaudara, bersosialisasi, dan kita itu saling tahu keadaan itu dari masjid. Kalau bukan karena masjid kita tahu tetangga kita sakit itu belum tentu tahu. Saya kan sering menyebutkan karena sering masuk di berita di kota-kota besar yang rumahnya itu bentengnya tinggi-tinggi, tidak kenal dengan tetangganya, nggak pernah ada kumpul-kumpul di masjid karena mungkin agamanya juga nggak tahu gitu ya. Maka kalau ada yang sakit berhari-hari, bahkan ada yang meninggal sampai beberapa hari baru ketahuan, bukan karena dodi karoke Pak niki kok mboten ketinggal teng pundi ning kok liwat kene iki ambu ra enak, mambu badan. Ternyata dibuka secara paksa oleh aparat, ternyata sudah menjadi jenazah berhari-hari. Kita bersyukur ada masjid ini, mboten ketinggal umpaminipun di beberapa waktu sholat kok Pak itu mboten ketinggal teng pundi. Pak niki kok mboten ketinggal teng pundi, itu bersyukur loh. Karena kalau nggak ada masjid nggih sulit loh kita itu kalau nggak ada masjid sing teng pundi. Nek ming liwat nang ngarepan lho mesti apal wong liwat niku awake dhewe ra nunggoni terus. Senajan daleme niku ngarepe dalan. Kan mboten tengok-tengok teng dalan terus ngoten nggih. Iki biasane liwat kok ra liwat. Nah, mungkin pas mlebu omah wingi njur kek wonge liwat. Nek nang masjid lak mboten mesti bareng. Rata-rata teng masjid niku nggih pas waktu salat nggih. Nah, mila saiki menika masjid itu pusat dari segalanya kagem tiyang Islam. Teng riki niku saged ngertos. Oh, Pak itu sekenopo kok mboten nggih. Nah, nek nyambut gawe lak ming kancane sak gawean sik ngerti. Iki kok ora mangkat nyambut gawe. Nek teng masjid niku sangat mudah.
Nah, kalau ini kita aturakan karena di masjid itu tidak mengenal derajat miskin dan kaya. Kabeh teng riku niku le salat nggih ngoten niku nggih. Mboten enten tiyang niku sing memiliki kesombongan. Dumeh imame cah cilik kon sujud njur ora tek manut ngoten nggih. Kono wis sujud dhisik angkon dhisik lah cah cilik sik akon. Mboten niku tetep kita itu manut. Dhisiki ben darani pinter dhisik-dhisik. Nek maca lak iso wong dhisik-dhisik ben darani wis iso ngoten. Ning nek ajeng salat dhisik-dhisik malah dosa. Jadi nek wong mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala dari sujud atau dari reko, ayyubadillahu ra'sahu ra'sa khimarin. Oleh Allah besok akan diganti kepala khimar di hari kiamat. Karena apa? Karena imamnya belum, dia sudah bergerak. Nek cah cilik ngoten ya niku memang rung waladoli rung rampung empun amin. Karena dia merasa hebat kalau bisa nebak. Cah cilik iso jedhek merasa hebat nanti. Jadi berwaladun ini mesti amin, rung rampung pun amin riyen. Waksul dumateng kala wau nggih. Jadi itu. Nah ini yang terakhir ini juga hadis ini. Anas qala Anas radhiyallahu anhu, niki berkata Anas asar nih. Asar niku pangandikan sahabat nggih diengenap. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, man asraja sirajan fil masjid lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama fi dzalikal masjid dau'uhu. Jadi niki kula wonten reke tidak dijelaskan ya dalam kitabnya dari sahabat Anas. Man asroja sirojan, barang siapa menerangi dengan siroj. Asroja itu menerangi dengan penerangan. Siroj itu adalah lampu ya. Maka ada orang yang namanya sirojul munir, lampu yang sirojul munir, sirojul munir ya, lampu yang terang. Banyak tokoh-tokoh namanya siraj atau siroj. Man asroja sirojan, barang siapa menghidupkan lampu fil masjid, di masjid, lam yazalil malaikatu, tidak henti-henti para malaikat, senantiasa para malaikat, wa hamalatul ars, dan pemikul ars, ya malaikat juga pemikul ars, yastaghfiruna lahu, beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Madama fi dzalikal masjid dau'uhu, selama di masjid itu ada dau', lampu penerangannya, diyak niku padang nih. Nek sirot lampunya. Barang siapa menghidupkan lampu, maka selama lampu itu masih ada terangnya, bisa heneng padange gitu ya, diyak. Wong Jawa ngarani diyak. Ini bahasa Arabnya diyak. Boleh jadi wong Jawa niku suka bahasa Arab juga nih. Diyak dadi diyan. Nek lampu lah bahasa Inggris dari lamp. Wong Jawa angel mandek kok lamp. Pene mati ya. Terus kewe lampu ngoten nggih. Dadi lamp. Nek diyak bahasa Arab dadi diyan. Jadi mau diselidiki bahasa-bahasa niku akeh pengaruh saking werni-werni nggih. Jadi iya, hasilnya ki nek zaman sakniki nggih serada model lampu, nek biyen bisa do nggo petromax, sakniki do listrik. Mila sapa wae sik madangi, menerangi. Jadi masjid niku ya penerangannya yang bagus biar memang ya kelihatan di situ. Nek tiyang maos Quran nggih gampil niku nggih nek masjide padang. Jadi maka barang siapa menerangi masjid ya, maka akan diistighfarkan oleh para malaikat selama lampu itu ada. Jadi nggih masing-masing dipenuhi nggih. Dadi keutamaane werni-werni, enten sing ngendikake keutamaan airnya donggo wudu donggo napa-napa. Ning mboten ming banyune tok. Amargi banyune kebak ning lampune peteng niku nunak-nunuk. Sujud kena tahi cecak ra weruh.
Lampune nggih padhang njero. Aku ora gelem lah nek tuku lampu, aku tak milih banyune wae. Nggih mboten nek banyune cukup nggih lampune barang. Aku tak tuku parfume wae. Ya ngoten niku. Mila saking menika nggih semuanya itu dipenuhi karena berjalannya masjid itu dengan seperti itu. Jadi ini yang memakmurkan. Mboten ateges sing teng rawuh teng masjid nek ora ndek apa-apa njur mangke niku napa rada disinisi mamane mboten nek can ra ndek napa-napa ngoten nggih. Ra ndek napa-napa. Justru masjid niku menjadi tempat bernaung. Nek turu awake dhewe do mireng penjelasan masjid Jagakaryan, masjid teng pundi teng Sragen apa pundi, masjid di berbagai tempat malah nyiapke wong musafir sing do kampiran nang dalan niku ben iso do tilem ning gaweke nggen sing jan nggo tilem teng riku niku. Ini nek teng desa nek nggih mboten enten nggih tilem teng masjid nggih mboten napa-napa. Itu karena masjid memang menjadi tempat yang dirindukan nggih, dirindukan menjadi tempat-tempat yang menika kagem kesaenan sedayanipun. Dados menika menerangi masjid dengan lampu saniki ya dengan listrik. Ya intinya tiang-tiang menika kedah ngurip-urip masjid karena ini sarana penunjang kekhusyukan. Masjid ingkang memenuhi syarat menika menunjang kekhusyukan. Kita panjenengan supados khusyuk, kita siapakan sarana prasarana untuk menunjang kekhusyukan itu nggih. Dados menika penting, intine mboten untuk berbagai macam tetapi ini untuk kekhusyukan. Karena apa? Karena sholat itu kualitasnya kemarin kan hudurul qalbi ya, hatinya itu bisa hadir, bisa khusyuk sehingga sholat itu nanti akan efektif. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi asar atau pengaruh atau bekas dari sholat itu nanti akan dirasakan dalam kehidupan. Jadi kalau sholatnya itu memang bagus kualitasnya, itu seperti orang yang berobat dan obatnya bagus, tata caranya dipenuhi, maka obat itu akan menjadi mustajab atau mujarab. Itu mustajab atau mujarab bahasa Arab lagi itu. Mustajab itu diijabahi, nek mujarab bisa dicoba. Obat niki mujarab bisa dicoba atau sudah diuji. Obat ini sudah teruji, mujarab atau mustajab itu dikabulkan. Jadi maka dari itu ini pentingnya kita semuanya ya, mendatangi masjid, dan pentingnya kita itu memelihara masjid itu menjadi takmir atau orang yang ya'muru masajidallah, umarul masjid. Bapak Ibu semuanya, ini sudah kurang 4 menit jam 7, cukup di sini. Ini untuk fadilatu bina'il masjid. Besok masuk bab baru, faslu fi kaifiyatil a'mal adz-dzahirah minas sholat. Ini pasal utawi bagian tentang tata cara amaliyah yang nampak dari sholat. Ini yang nampak, karena khusyuk itu yang tidak nampak. Ini yang nampak, tata cara yang nampak itu gimana orang sholat itu. Jadi ini dibahas bukan tata cara yang nampak, tapi tata cara yang tidak nampak juga perlu dibahas. Ini besok kita masuk bab yang baru, agak panjang kalau besok ini. Nanti mungkin tidak selesai satu kali pertemuan, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami, bisa mengambil pelajarannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, ada khilaf kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.